Tongkat, tongkatku mana? Mana tongkatku? Tongkatku mana? Mana tongkatku? Mana? Yang mendorong, ada orang lain enggak nah mendorong keluarga, kawan-kawan untuk udah berkarya taruh? Kawan-kawan dan keluarga banyak mendorong. Nggak mau banyak banget. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baso baliak jo yuang tabuzer. Yuang tagia budak serenge di pot bungo. Hari ko sana yuang di kawanan jo da yuang siko udah Muslim Nur, atau kalau dun sana acok di Taman Budaya pasti kenal dengan beliau, namanya namo top dan kondang itu udah Camua. Iya tidak? Udah Camua kau seorang seniman, sutradara teater, pemain teater, pembaca puisi. Yang hadirkan beliau, apa sih yang menarik dari seorang Da Camua gitu. Tapi sebelum itu, yang tanya ke beliau dulu. Namuda Muslim Nur, pi baku dimba orang Camua. Sejarah cerita tidak? Oh, kalau dah mau nambung sebenarnya lagi orang kayak Muslim. Tapi Ada orang kayak ambon namo kayak apa? Nur. Di tempat tambah bin Nur. oh, Muslim bin Nur. Nur. Nah kalau Camuk itu John, itu nama kawan-kawan tuh. Kawan-kawan sama dia. Kawan-kawan teater dulu Kawan-kawan nam di Taman Budaya. Taman Daya kan? Bakunya lagi Camuk. Suka mamuk udah no. Mamuk orang gitu. Benda. Ikut deh suku bahasa sorak saya Taman Daya. Kalau kecil orang mengamuk saya. Oh itu. Nah itu. Jadi beliau memang terkenal jo namu udah Camuk. Kalau ditanya udah Muslim Nur agak-agak bingung orang, tapi kalau udah Camuk orang tahu. Oh. Nah, dun sana ada sisi menarik dari Da Camuk, maka mau masukkan beliau ke dalam pot bungo. Karena ada yang menarik itu adalah berapa tahun belakang kok beliau sakit. Iya dah. Iya. Lah berapa tahun dah sakit? Sampai tahun lebih ya. Sampai tahun lebih ya. 2000 mau balik bulan 2. Jadi beliau sakit di sana, stroke, karena stroke beliau, dan sempat setahun udah nggak bisa ngari deh ya. 1 tahun di rumah lalu Lalu saja itu, dan badan sampai kurus ya. kurih. Dah ada pari kuliah. Ada paru itu. Mau muku temo kan dah ada. Yo na tulang leh. Ya, dan sampai kini di sana beliau masih dibantu Jeko. Jotungke. Tujuan Ambo membawa beliau kemari bukan mengeksploitasi penyakit beliau atau penderitaan beliau di sana, tapi semangat beliau karena yang luar biasa dari Da Camuk sampai kini masih berkarya. Baru-baru kok beliau menggarap sebuah karya untuk lomba apa dah? Monolog virtual yang diadakan oleh Kemendikbud dah. Iya, Mendikbud. Dan beliau termasuk orang yang terkurasi saat itu, karya yang terkurasi ya dah. Yang akan dipilih bara 20 se-Indonesia. 12 Indonesia. Nah, hal yang menarik dalam keterbatasan beliau, mengecek pun beliau belum lancar sarpo dulu. Alun lah dah, masih patah-patah. Masih patah-patah. Jalan pun beliau susah dibantu Jotuke, tapi beliau tidak berhenti berkarya di sana. Baku bisa serpo itu dah. Apa sih nambe udah berpikir, dah kan sakit gua, manga dah harus berkarya juga, manga dah nak fokus ke penyakit dah gitu. Kadang-kadang itu macam. Dia awak ko orang teater ko de selama ko lai tulo ayah mandi awak Jadi aduh nang kurang rasanya. Apalagi ko sakit tuh. Iya. Dia ndak bisa manga-manga tau. Nah tekan aja diceli foto tekan deh mude koden. Ko penyakit ko nampal yang susah tuh mau edit memori balik. Oh, sempat tagadua memori. Tagadua memori. Jadi dengan berusaha comeback ke teater. Iya. Secara tidak sadar tuh lah pon memori balik merewin masa lalu, kemudian apa yang telah dijalani. Dengan teater tuh berkesenian balik malah itu memperbaiki memori. Kasih kusui namanya dipilih pahalui le. Dan efeknya ada ya? Memang ada. Ya? Rangsangan dari memori itu membuat awak sadar secara tidak sadar Iya. bergerak. Tapi
Tapi udah sempat putus asa enggak? Ketika apalagi udah terletak setahun mah enggak bisa mama. Wah. Siapa putus asa? Sempat putus asa jen. Ana ambil udah bangkit balik. Nambuye balik, ambo itu secara apa enggak. Pertama, awal keluarga. Iya. Nah, kedua, awak punya keinginan untuk hidup kan? Iya. Jangan sampai lumpuh mana. Semangat hidup mana? Semangat hidup, menumbuhkan semangat hidup. Iya. Dan di teater tuh ada, John. Iya. Di teater ada semacam rangsangan untuk menggarim badan, memakai sugesti untuk bangkit awak tuh balik. Dan salah satu itu berkarya. Ambo mau coba tuh. Dari beberapa tahun kok, ada sekitar 3 pementasan yang mau laksanakan. Sama setahun kah? Selama 2 tahun kok. 2 tahun 3 pementasan udah laku. Tiga produk. Apa saja tuh? 2019 ada 2. 2019 ada 2. Pertama memperingati hari gempa 19 September. Iya. Tahun 2019. Itu diadakan di Hotel di Hotel Inamaro. Namara. Yang kedua membaca visualisasi monolog karya Darman Munir yang berjudul Bako. Ya, yang bersimbia sinopsisnya, kemudian menjadikan sebuah monolog yang dilaksanakan untuk memperingati Wisran Hadi Awar dan itu di Hotel Bumi Minang Sedona. Nah, itu proses yang udah lewati artinya tetap ada keterbatasan ketika udah sehat dulu kan Sarpoiko. Ketika udah berkarya dalam kondisi sakit Sarpoiko, ada ndak hal-hal yang udah terbatas untuk bergerak, untuk dialog atau udah merasa serpua? Ada yang membuat terbatas gerak karena saraf awak itu mulai baku ya. Kemudian ketika menggari olah tubuh atau semacam dati pentas itu tidak sadar itunya menggari seorang sih. Menggari batu otomatis ya. Otomatis misalnya dukan ambo kan kau lepai kau. Iya. Tangan kau. Itu bisa tangke. Bisa mah. Halo. Oi, bisa tuh. Nyo support wa di dalam sehingga tidak sadar itu sebuah rangsangan yang membuat ambo bisa lambe lawan, bisa pulih. Ternyata bermain teater Bali karena jiwa beliau memang seniman teater, dengan bermain teater Bali secara tidak langsung itu menjadi terapi. Menjadi terapi itu sebenarnya. Dan ya contohnya ketika nggak bisa nggak tangan tapi ketika main tangkit saja ya. Adu tanago yang luar biasa di Bali itu. Nah, udah merasa babeda ndak kini orang-orang. Artinya orang lain main teater dia bisa modeko ada sempat dah udah berpikir dia entah bila nak mungkin dia main teater lek do nak mungkin dia berkesenian balik. Pernah nak berpikir seperti itu? Pernah sangat. Malah nambo sampai tadi awak kecil putus asa. Ya. Ya ketika awak ndak bisa manga-manga di awal taraf pertama awal ambo kan aja. Ndak bisa manga-manga jalan lama, salangkah 2 langkah awak ndak bisa. Mangece muncong boko pencong. Ya. Pencong matu juling. Juling kini masih ada bekasnya. Kemudian mainnya memori. Ambo sampai lupa yo pernah anggota ambo kawan awak aja. Sama-sama berubah di misal pengobatan alternatif. Om. Rasa ki om. Yo jambol. Sia yo jambol. Undi nak kenal om ya ambo, ini nak kenal do jambol. Mulai rewin kaset tu dari awal macam. Undi Mira, iyo om, undi ndak lupa, ndak terkenal dari itu mana. Jadi ada pancingan, dan pancingan tu yang masa lalu tu tak balik. Oh jadi memang banyak memori yang hilang gara-gara stroke petang ya dah. Yeah. Jadi dan kini yang mendorong ada orang lain ndak, mendorong keluarga, kawan-kawan untuk udah berkarya taruh. Kawan-kawan dan keluarga banyak mendorong. Nggak mau banyak mana. Tua misalnya ada kawan misalnya sengaja datang ke rumah, nyoba membawa tuh jopi ke rumah, bawa jamu di tepalui. Ada tuh. Itu, ya. Ada atau kawan-kawan yang untuk kasih kupon masih dengan bantuan kawan-kawan. Kata Taman Budaya. Kata Taman Budaya. Kini
jadi sana ada camuk kok sajak sakit acok di rumah, tapi berkat kawan-kawannya sehingga ada camuk pun bisa balik ke Taman Budaya. Karena di Taman Budaya ketika ada camuk berkumpul itu tidak saja untuk bergaul dengan teman-teman seni tradisi, tapi itu menjadi bagian proses berkesenian dan Iya. Karena masuk orang diskusi tukar-tukar pikiran. Iya. Yang mau di ide gagasan segala macam awak orang sebagai orang kesenian kan itu acok. Ada cek yang menarik awak lihat dah. Seorang camuk yang begitu gagah perkasa saat itu, kini beliau jalan saja susah dibantu jotungke. Ana udah bertahan dalam kondisi maksudnya mau deka pasti buati ya doh, pasti ada buati. Tapi cara udah mau buati udah tuh. Namo tuh. Proses alamiahnya. Panyaki ko tigo aponyo male mangan tua makan. Makan banyak Jan. Oh makan banyak. Makan banyak. Nah, terus? Jadi membiau male. Dan itu mau lawan tuh. Ya. Tadi mau lawan. Kalau di rumah sih mungkin pengenal lo. Mau tuh aku pingin keluar. Dan itu proses manggari tarui untuk latihan badan, manggari badan. Kok kini kenapa kok? Ada yang kok mau jalan kok? Iya. Nah, berjalan maupun badan mau lola. Mungkin kecil orang bantu awak nak tahu kan? Mungkin orang tak sadar awak sakit Iya. Bantu orang sehat dia bantu. Iya. Beko. Apalagi waktu TTA lah manggari seorang tangan kaki. Bantu orang lah tubuh segala macam. Dan itu sisi positifnya buat disiko. Oh, artinya enggak sekedar pai malala saja. Nggak. Langsung udahlah membuat terapi sendiri. Baik dari cara pikiran, kemudian yang manggari, bah kumpul kawan-kawan itu adalah semacam terapi Iya. Dan termasuk terapi yang namanya teaterku sendiri. Teater the monolog ambil terakhir kok itu judulnya Yang Sakit. Yang sakit judulnya. Yang sakit judulnya. Yang masuk terkurasi di acara Iya. apa ya? Itu sebuah proses ketika Ambo pertama karena sakit stroke, Iya. kemudian berusaha bangkit, mencari pegangan, mencari kata-kata, mencari dialog, mencari bahasa dan pikiran Ambo. Itu Ambo pun di monolog tuh. Ya. Udah waktu kesakit itu memang suara telo mana nak jalan. Telo jalan Nggak tahu. Iya muncul kah? Lah lama kok nambah liat. Kalau kini mungkin masih tapat-tapat Masih. tapi lah jale apa Lah yang mulai- artikulasi pun lah jale. Itulah lama udah. Lah sekitar 2 tahun sekitar 2 tahun lah. Ya, sekitar 2 tahun lebih. Aduh yang luar biasa di sana. Seniman Sumatera Barat yang namanya seniman pasti harus berkarya ternyata. Iya. Proses Proses tadi. Kalau seandainya mereka lah berhenti berarti nggak bisa disebut seniman lagi kan. Tidak bisa Mbak mengecil itu karena manusia tuh ada waktu jedanya atau sakit atau tidak ada lapangan tempat. Nah, udah sih sakit masih berkarya. Iya kan ada bukan Ambo beko. Nan lain mungkin ada masalah lain tuh maksudnya. Gitu. Ya enggak kan ada sebuah semangat spirit yang dibangun Dacamu di sana. Dan itu menjadi pelajaran untuk seniman yang lain termasuk Ambo barangkali yang kondisinya sangat sehat. Artinya kenapa kita bermalas berproses dah. Nah sakit saja proses serpoda gitu ha. Nah udah mencari kondisi kok terjadi enggak di lingkungan seniman Sumatera Barat. Artinya malas-malasan kok ha. Proses malah dan sana sakit lai baga lai berani tajun bangun udah itu tuh. Yo alam kita tidak bisa menyalahkan. Ada kondisi yang kadang-kadang membuat awak mau itu, seniman mau itu. Iya. Pertama, fasilitas kesenian awak nak mau dulu Untuk latihan payah, untuk mentas pun payah. Kemudian apalagi Covid kok mengadu mana? Maksudnya dari segi pendana, mencari pendana, mencari penonton susah. Betul. Untuk bertemu tatap sini bisa. Iya. Akhirnya salah satu lari ke media virtual. Digital, virtual seperti itu. Nah, udah sebagai seorang seniman yang tetap berproses walaupun dalam kondisi sakit sarupoiko dan apa harapan udah soalnya kini? Yo harapan Ambo itu tukang kawan seniman kok seniman ya untuk yang bisa berkarya juga walaupun dalam kondisi apapun
Ya misalnya kok sebareh tu satekong, dia satekong tu atana. Ya. Ana mana do. Iya, iya. Jadi misalnya kini nado bisa tuh mungkin secara virtual ya. Iya, iya. Ya itu saya laksanakan. Bekola kecil orang virtual atau semacam apakah itu pembodohan atau segala macam, tidak peduli ya. Karena itu berbuat, ya. Penting berbuat dan kondisi modeko kini. Iya. Kau jan bare satekong dah. Do lo bare ko do masak lo batu kan masuk Nah, dekat. sedekah. Jadi Baca bapojo babayangko bares tekong ko jadi sakaduangan nah mungkin. iya, bare satekong bayang bare sakaruang. Iya betul tuh, Pak. Dan kapadu pemerintah apa harapan udah untuk seniman Sumatera Barat? Ada beberapa nanam bocah lihat dengan kondisi kekinian kok. Ya paling dah harapan tentu banyak untuk Ya. pemerintah daerah Wak. Untuk apalagi nama pelaku seni kok kan. Ya ada perhatian lah. Bukan bako dulu bisa dalam pemerintahan yang terdahulu misalnya ya. Seniman ada dari pemerintah daerah ada perhatiannya. Iya. Ya. Untuk pendanaan segala macam. Gini sulit saudara. Serba susah. Apalagi lembaga-lembaga yang menaungi seniman kok untuk berkarya nak dol. Bantu ayo kini seniman bagari surang gitu. Manggari seorang. Yang bertahan lah Bertahan lah. Tapi seorang dah camuk nana sarang stroke pun masih bagari nak malu nana itu ya. Ambo tentu dengan sesuai dengan kondisi ambo lo. Tapi itu adalah ketika dah camuk mengican sesuai dengan kondisi ambo di sana semangatnya berbeda aja orang lain. Ambo memandang semangat yang dibangun dah camuk kok beda dengan orang yang biasa, semangatnya lebih gilo lah pada orang seniman-seniman biasa. Kenapa? Awak sedamam karena maleh berkesenian kau menari balaktia iko maleh. Sedamam ya sana. Sementara udah camuk kini banyak keterbatasan, berjalan tidak bisa secapek dulu, mengicik pun tidak bisa selincah dulu gitu kan. Tapi masih tetap berkarya nak dah camuk. Masih tetap. Oke, pesan dah camuk untuk kawan-kawan seniman nam mudo-mudo nam baru bangkit. Yo selagi bisa. Apa yang bisa awak karajon. Kaya tambah kecil ambo tadi. Bara satekong na do na satekong tua tanah. Jadi ndak jen misalnya bayang kalau dulu ada bare sakaduang baru ke batana kan mungkin lah. Iya. Itu aja. Step lain. Untuk orang-orang nan stroke. Kan banyak pula dun sana kita nan kena stroke. Kunci sebenarnya untuk bisa bangkit sehat dari orang sakit stroke itu apa? Meringankan beban pikiran. Jadi stroke kan memang saraf ya pokoknya nah yang serangnya. Jadi ketika wak tegang atau punya pemikiran yang berat, wak coba meremadakan semacam penyejukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, misalnya mau menggari bajalan modeko kan itu kegiatan positif dan itu membek otot-otot yang urik-urik nang lamati ku bisa hidup balik peregangan. Ya, ada di teater itu ada hal itu. Maksudnya pengolahan tubuh, vokal, ambo kong muncung pelo ya. Iya. Lidah kong kecil orang lu pendek. Waktu berubah tuh dijuji itu kan baru bisa magel. Oh gitu. Nah, jadi adik siko bebas berekspresi dan itu aduh nang lape tar tuh salang tuh. Itu satu melapen beban. Jadi kuncinya jangan ketika awak akan stroke jangan sampai memikir barek-barek, jangan pikir yang hal lain. Bukan enggak berpikir pasti berpikir enggak. Tapi yang penting tapi harus diseimbangkan mencari yang membuat otak awak sana fresh. Ya serpo yang dilakukan dari camuk di sana beliau masih kuncinya sebenarnya persahabatan. Di saat kita sakit, di sini kita tahu mana sahabat, mana tidak. Betul ada camuk. Ya. Termasuk John. Iya. Iko super kok semangat lo deh, Mbak. Hal modeko membiak bo lebih tertantang untuk berbuat lebih banyak itu. Harus dia camuk bisa kok. Dan beliau sebenarnya lah membuktikan di sana. Buktinya beliau terpilih dalam kurasi acara yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan beliau terpilih dan kini menunggu kalau kemarin kan kurasi baru hasil kurasi itu ada pada orang dah camuk.
Di kurasi ada 100 orang. 100 orang, kemudian dipilih 20 terbaik. 20 terbaik. Dan beliau masih menunggu Se-Indonesia. se-Indonesia itu di sana, bukan Sumatera Barat. Jadi lah terpilih dari 100, kemudian akan ditentukan 20 lah. Mudah-mudahan dah camuk salah seorang dan dikau buktikan bahwa penyakit yang membuat terjadinya kekurangan fungsi tubuh di dalam diri beliau tidak menghalangi beliau untuk berkreativitas, berkesenian. Malah menjadikan itu semacam semangat, dorongan yang luar biasa. Itu patut ditiru untuk seniman-seniman lain, termasuk seniman-seniman yang baru muncul, yang muda-muda. Dah camuk saja nan sakit udah ikut luar biasa. Ambo jujur di sana kadang-kadang iri dengan dah camuk. Kenapa secara pribadi dah camuk? Yeah. Ambo kini masih terbatas, belum bisa menari yogurt karena anak-anak masih di luar kan. Iya. Sehingga hanya berbuat ya semampu ambo tadi. Tapi iko yang ambo salurkan dari Dacamuk dalam keterbatasan Dacamuk, Dacamuk masih bisa berproses. Bayangkan 2019 sampai tahun kini nyelah 3 kali pertunjukan. Itu orang yang sedang stroke loh di sana. Bagaimana dengan di sana nan sakit? Yang tidak sakit nan sehat. Oke Dacamuk, makasih banyak Dacamuk. Sama-sama John. Tetap kreatif Dacamuk, tetap berkarya. Ambo tunggu karya-karya Dacamuk dan di sana bisa saksikan cuplikan dari karya Dacamuk tadi. Mungkin di awal tadi di sana lah cari lah. Lalu di sana Dacamuk dan Muslim Nur, seniman teater, pembaca puisi Sumatera Barat, lah masuk di Pot Bungo. Wah tunggu nah lainnya. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no habis.